kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Dedi Sasmita. Saya lahir tahun 65, S1 di Pendidikan Fisika dan S2 murni ITB, mengajar yang berkaitan dengan bidang studi, yaitu salah satunya fisika kuantum, matfis, matematika fisika, kemudian gelombang, mekanika, dan matematika dasar. Untuk mata kuliah kuantum ini nama mata kuliahnya fisika kuantum kalau dalam dokumen. Di dalam sebelumnya disebut dengan pendahuluan mekanika kuantum. Itu termasuk mata kuliah keahlian inti program studi. Esensinya ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep yang fisika kuantum dan relevansinya dengan fenomena fisika yang umum, misalkan osilator harmonik, kalau di klasik ditangani bagaimana, kalau di kuantum bagaimana, sehingga nanti jelas struktur matematika yang digunakan pada masing-masing mekanika tersebut. Kemudian mata kuliah ini dalam dokumen itu dalam dokumen lama ini FI 571 dengan total SKS itu 3 SKS disampaikan pada semester 4. Tujuannya mata kuliah ini perlunya melakukan pendekatan kuantum untuk menangani objek-objek fisis atau fenomena-fenomena fisis yang ketika berurusan dengan objek yang sangat kecil atau bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sisi yang lain itu tentang bagaimana suatu objek itu memiliki sifat yang bisa berubah karena keadaan tertentu. Nah, dua pengetahuan ini menjadi dasar lahirnya teknologi-teknologi baru untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Secara garis besar ada dua, kan itu. Satu tentang gagasan dasarnya, itu postulat. Kalau secara total itu ada 6 postulat. Untuk yang S1 permulaan ini dibahasanya 5 postulat. Itu postulat 1 itu tentang sampai postulat 5. Kemudian bagian kedua itu adalah tentang aplikasi dari postulat ini. Umum di textbook disampaikan itu adalah tentang potensial tangga, potensial penghalang, lalu osilator harmonik, dan partikel bebas. Keluaran yang diharapkan, mereka mengerjakan perangkat LKM yang disediakan, dan LKM itu jadi dasar untuk penilaian. CPL ini tentunya mengacu kepada dokumen yang ada di Prodi, sebagian berurusan dengan sikap, dan sebagian berurusan dengan keterampilan. Yang terpenting yang ketiga adalah berurusan dengan pengetahuan kuantum itu sendiri. Berurusan dengan konten kuantum sendiri itu ada menguasai metodologi penelitian pendidikan fisika, lalu mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, lalu mampu menerapkan pemikiran logis berdasarkan materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat itu mampu membuat desain perangkat pembelajaran dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip fisika. Nah, media pembelajaran ini pertama yang digunakan itu adalah PPT yang disampaikan di dalam di kelas, kemudian ada web, ada konten yang bisa diakses dari web itu dalam bentuk flipbook, PDF flipbook, dan sama materinya seperti disampaikan di kelas. Berikutnya lagi tentang LKM, yang bisa dikerjakan secara online. Interaksi yang interaksi dengan di kelas tentunya kan itu ada interaksi secara garis besar ada dua, satu interaksi selama di kelas, yang kedua di luar kelas. Kalau di kelas seringkali mahasiswa tersebut seringkali ada kendala gitu, jadi guru saya harus aktif membangkitkan daya pikir mereka gitu, sehingga mereka mau terlibat di dalam diskusi. Nah, interaksi yang lain itu melalui di luar mata kuliah saya sediakan waktu, di samping melalui grup kelas yang dibuka secara 7 hari ini. Jadi mereka bisa berinteraksi kapanpun lagi. Kemudian asesmennya satu, aktivitas di kelas gitu, karena ini adalah teoritik dan ini adalah pembekalan kepada guru. Tentunya yang terpenting itu adalah keterlibatan mereka di kelas. Kemudian yang kedua itu adalah LKM, yang ketiga UTS, yang keempat itu UAS. Oke, kemudian yang kelima, model pembelajaran yang digunakan.
model eksplanasi gitu, karena ini teoritik, jadi harus dieksplanasi secara fundamental sehingga mereka mengerti tentang gagasan dasar mengapa ada fisika kuantum. Referensinya banyak yang digunakan, tetapi yang paling umum adalah yang paling umum digunakan. Jadi yang utama adalah pertama J. Tilly, Mekanik Kuantum, itu terbitan dari John Wiley tahun 2009. Kemudian yang kedua adalah dari Cohen, itu terbitan tahun 20 tentang quantum mechanics. Dari Griffith tentang introduction to quantum mechanics. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan memasuki mata kuliah baru, lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang fisika kuantum. Ada banyak macam nama, ada pengantar fisika kuantum, ada mekanika kuantum, ada fisika kuantum. Karena kita ini dari kependidikan, mungkin lebih tepat kepada pengantar fisika kuantum. Gagasannya adalah ingin menyampaikan apa sebetulnya yang dibicarakan oleh kuantum. Gitu ya. Saya suka nyebutnya itu antum. Artinya apa? Artinya kalau ada aku dan kamu, berarti kita berinteraksi. Kan nggak mungkin ada dua hal yang nggak berinteraksi. Gitu ya. Jadi gagasan pertama tentang kuantum itu adalah secara implisit namanya menyatakan itu tentang sebuah interaksi antara dua hal. Gitu. Maka jangan kaget nanti kalau di kuantum yang dibicarakan itu adalah interaksinya. Kalau interaksi kan lebih dari satu kan. Gitu. Ketika benda jatuh, kenapa dia jatuh kan sebetulnya interaksi antara benda dengan gravitasi kan gitu. Hanya kalau di klasik itu tidak dibicarakan begitu. Nah kalau di kuantum itu dari awal itu dari namanya sudah di highlight gitu. Kau dan aku. Kalau kata lain kan jadi kita. Maka kita itu adalah gambaran kau dan aku gitu, antara kamu dengan saya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita tahu, ini kan kalau kita lihat ini lanjutan dari lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Sebelum kuantum itu kan kita sudah mempelajari ini ada fisika dasar. Saya pakai ini. Ini ada fisika dasar. Lalu setelah itu kan Anda masuk di mekanika. Ada yang lain ini ya, itu ada gelombang gitu ya. Globe gitu ya, ada termo. Oke. Nah, dari sini baru nanti Anda memasuki itu kuantum. Kuantum. Oke. Jadi artinya apa? Untuk memasuki daerah situ kita harus paham ini. Harus paham gitu. Jadi kalau masak ini hanya garam dan gula gitu ya, hanya garam dan bawang. Kalau di sini ditambah lagi bumbu yang baru, berarti ada 5 bumbu. Kalau di sini 2 bumbu. Kalau di sini bumbunya lebih banyak gitu. Nah, kenapa jadi sulit? Karena kita nggak kenal bumbunya. Gitu. Sudah paham ya? Nah, si bumbu itu adalah itu konsep-konsep. Gitu. Nah, khusus untuk mekanika klasik karena ini kan lanjutannya. Maka ini suka disebut ini secara ini jadi disebut dengan mekanika klasik. Gitu. Yang ini adalah mekanika kuantum. Gitu. Nah, jadi nanti di mekanika klasik ini Anda dibekali kan 3 mekanika, yaitu dari Newton, kemudian masuk di Lagrange, kemudian masuk di Hamiltonian. Oke, nggak tahu nih kemarin nyampe apa tidak. Baru setelah itu masuk kuantum. Jadi di mekanikanya ada tiga destinasi dulu yang harus diinjak. Nah kalau ini tidak dipahami, maka kita akan punya persoalan gitu untuk mengerti. Oke. Nah itu deskripsi umum gitu ya tentang tentang kuantum. Nah sekarang apa yang mau dipelajari kita hapus dulu Oke, yang dipelajari sebetulnya orientasinya apa nih si mata kuliah ini? Itu memberikan pengalaman belajar. Tahu kan pengalaman? Jadi artinya Anda ikut. Makanya ini ilmu pengetahuan alam. Gitu.
ilmu pengetahuan pengalaman alam. Kalau pengalaman belajar berarti ada pertama terkesan Anda terlibat. Kemudian yang kedua, kalau orang yang berpengalaman itu pasti tidak akan lupa apa yang dialaminya. Gitu ya? Oke, maka yang terpenting adalah memberikan pengalaman belajar itu dalam mengenali gagasan dasar fisika kuantum dan menerapkannya. Jadi apa gagasannya? Anda ikut mengalami dan bagaimana menerapkannya. Nah, secara garis besar ada 3 nih yang perlu dikenali. Satu itu mengenali perubahan mendasar antara fisika klasik dan fisika kuantum. Itu pertama. Yang kedua, mengenali gagasan dasar dari fisika kuantum itu berupa postulat. Nah, bedanya klasik dengan kuantum itu diawali dengan postulat. Postulat itu sederhananya sangkaan yang benar gitu. Tuhan itu ada, mari kita imani. Aku mencintaimu kan sebenarnya kan postulat. Ya. Karena Anda kan menganggap ada situasi, kemudian Anda berpostulat bahwa kemudian Anda mencintai dia. Kalau besok dia tidak sesuai dengan gambaran kita, postulat Anda cabut kan. Makanya postulat itu sering dikatakan kebenaran sementara hingga ada fakta yang membatalkannya. Gitu. Makanya jangan sembarangan jatuh cinta. Hati-hati, itu maksudnya. Oke, yang kedua adalah yang ketiga itu menerapkannya. Jadi setelah Anda tahu gagasan, kemudian Anda terapkan. Itu adalah alur berpikirnya. Gitu ya. Kemudian ini kegiatan pembelajarannya. Kemudian ini yang akan dikaji dalam fisika kuantum. Satu, ada sekian postulat. Total ada 6, tapi yang akan dibahas itu cuma 5. Postulat. Kebenaran sementara yang Anda pegang untuk memulai perjalanan. Anda pegang terus gitu. Nanti ketika ada fakta yang membatalkan, kebenaran itu Anda batalkan. Ini menarik itu saudara, karena sesuai dengan kehidupan kita. Nah, kekecewaan itu adalah karena kita salah membuat postulat. Gitu. Ya. Maka kalau ingin hidup bahagia, jadilah orang pandai sehingga Anda bisa membuat postulat yang baik. Anda bergaul dengan teman, bikinlah postulat. Jangan dulu ngambil keputusan sebelum Anda tahu tentang keadaan yang sesungguhnya. Lebih baik Anda kenali dengan baik. Namanya belajar. Nah, setelah Anda ngerti postulatnya, gitu, baru nanti kita akan mempelajari aplikasinya. Jadi dari postulat langsung aplikasi. Nah, makanya seringkali kuantum itu disebut dengan dikendalikan dengan postulat. Postulat driven. Ada kasus, pakai postulatnya. Ada kasus, pakai postulatnya. Ada kasus, pakai postulatnya. Gitu, cara berpikirnya. Beda dengan klasik. Walaupun hukumnya sama gitu. Bisa dimulai dari hukum sama. Gerak parabola kan beda rumusnya ya. Gerak dalam bidang miring, dalam katrol dan sebagainya. Nah, kalau di kuantum kita selalu berawal dari postulat. Bagaimana si postulat itu diterapkan untuk menjelaskan. Nah, biasanya nanti yang paling umum dibahas dalam fisika dasar itu adalah 4 kasus, itu partikel bebas, osilator harmonik, potensial tangga, dan potensial penghalang. Oke, nah ini referensinya. Anda boleh ini bisa di-download gitu. Yang paling umum itu adalah ini Jetili, kemudian ada Griffith. Ada kalau polos kan mekanik klasik. Oke. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada yang mau disampaikan dulu? Nah, sekarang tentang RPS-nya nih, ya, RPS-nya. Nah, silakan. Nanti ini bisa dibaca secara detail, hanya mungkin dalam saat ini saya akan membacakan sebagian saja gitu ya, bahwa ini kan capaian nih. Misalkan begini nih ya. Di sini disampaikan yang pertama nih, sikap. Ini kan ngeri banget saudara ya. Setelah belajar kuantum katanya nih, mahasiswa bisa menunjukkan sikap perilaku ilmiah, edukatif, religius, bla bla bla. Kebayang nggak mempelajari kuantum tiba-tiba kita jadi orang religius? Belajar kuantumnya aja pusing gitu. Terus gimana itu bisa ngendap jadi religius?
Kenapa berani berpendapat begitu, CPL-nya, capaian pembelajarannya? Karena ketika kita memahami fisika dengan baik, maka kita bisa melihat kejadian yang orang lain tidak bisa melihat. Maka itu bisa menjadi jalan, gitu ya. Nah, yang kalau yang lainnya, ini yang akan dibahas hari ini itu adalah mahasiswa mampu postulat ke CPL ke mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis berdasarkan materi yang dipelajari. Itu masih umum. Nah, sekarang yang terkait dengan CPM, dengan mata kuliahnya, yang hari ini yang akan kita coba bahas itu adalah mengenai mahasiswa itu memiliki pengetahuan konseptual. Ini konseptual ya. Konseptual. Itu mengenai postulat-postulat dalam mekanika kuantum. Tahu itu apa postulatnya, apa anggapannya. Oke. Nah, itu yang lainnya silakan dibaca, nanti bisa dibaca di internet. Nah, yang hari ini CPMK yang akan kita bahas tentang mengidentifikasi ini nih ya. Ini yang CPMK berarti, nah ini CPMK keempat. Mengidentifikasi postulat dalam mekanika kuantum. Apa sih postulatnya yang ada? Oke. Wow. Nah, sekarang kita masuk di materinya sekarang. Nah, materinya saudara, kalau Anda mau, Anda bisa di-download ini di-download. Bisa dilihat di web. Oke. Baik. Oke, ini bisa dilihat di web. Ini flipbook. Postulatnya itu ini ada 5 ya. Ini postulat pertama. Ini contohnya di gini ya, ini fokus kajian. Apa yang akan dikaji di dalam perkuliahan ini? Jadi hal pertama belajar kuantum itu kita harus rehat dulu sejenak kan gitu, memikirkan apa yang sebetulnya yang ingin dipelajari oleh kuantum. Karena tadi ide dasarnya adalah tentang interaksi. Kalau interaksi kan ada syarat. Kalau si A sama si B kan nggak mungkin ada interaksi kalau nggak punya kepentingan kan itu ya. Kalau nggak punya ada karakteristik yang sama. Oke, jadi ini hal yang mau kita diskusikan kan itu, mau kita pikirkan fokus kajiannya itu. Mengapa ada postulat? Kemudian bagaimana ungkapan postulatnya? Lalu bagaimana prosedur menggunakan postulat itu dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat ke postulat pertama. Ini kelihatan ini? Oke, postulat pertama ini bicaranya begini nih. Ini saya masih pakai bahasa Garut ini. The state of quantum mechanical system gitu. Keadaan dari suatu sistem mekanika kuantum. Keadaan dari suatu sistem mekanika kuantum. Sistem mekanika kuantum. Keadaan saudara Nani. Keadaan saudara Budi. Keadaan saudara Budi dan Nani. Beda kan? Keadaannya, situasinya, itu tentang objeknya. Di sini lihat ya, ada 4 kata penting. State, keadaan. Anda bisa sedih, bisa senang, bisa menangis, bisa tertawa. Itu namanya keadaan.
Nah, kalau di kuantum gimana cara menceritakan keadaan? Dia menggunakan kalimat yang sangat umum namanya state, gitu, keadaan. Dari bangun sampai tidur kita akan mengalami berbagai macam keadaan. Nah, objek juga ketika misalnya ini ada bandul sederhana, dia akan mengalami berbagai macam keadaan. Simpangan terjauh, itu namanya keadaan. Frekuensinya itu berapa? Mondar dalam 1 detik dia berapa kali mondar mandir? Oke. Lalu di situ disampaikan bahwa secara lengkap itu dispesifikasi oleh fungsi keadaan, ini terjemahannya, yang bergantung pada koordinat dari partikel dan waktu. Koordinat dari partikel dan waktu. Keadaan itu diidentifikasi oleh koordinat partikel dan waktu. Koordinat partikel. Berarti yang dibahasnya siapa objeknya? Kalau disebut koordinat partikel. Koordinat nani, berarti yang dibicarakan siapa? Koordinat partikel, berarti yang dibicarakan? Partikel. Oke. Nah, di sini kemudian selanjutnya dia disebutkan itu bahwa fungsi tersebut dysfunction itu dinamakan dengan wave function, fungsi gelombang atau fungsi keadaan. Keadaan dari suatu sistem mekanika kuantum digambarkan oleh sebuah fungsi yang bergantung kepada koordinat partikel dan waktu. Si fungsi tersebut dinamakan fungsi gelombang. Ada yang aneh? Keadaannya digambarkan oleh koordinat partikel. Nama fungsinya fungsi gelombang. Ada yang aneh? Apa? Kenapa dinamai fungsi gelombang? Yes, itu. Kenapa dinamai fungsi gelombang? Keadaan dari nani tapi disebutnya fungsi Dedi. Gitu. Nah, ini keanehan pertama yang harus dipahami. Kan ini luar biasa loh. Yang dibicarakan objeknya partikel, tapi namanya label untuk menggambarkannya disebut dengan fungsi gelombang. Nah, disinilah para ahli ingin menyampaikan sebuah message gitu, sebuah pesan penting gitu. Dan inilah yang menjadi jembatan kenapa ada fisika kuantum, ada fisika modern. Oh, berarti sekarang objek yang dibicarakannya adalah partikel, tetapi saya mau menggunakan bahasa gelombang. Maka di fisika modern nanti kalian akan mempelajari tentang dualisme partikel, gelombang, dual. Nih ada HP dual. Tahu HP dual? Apa? Apanya yang dual? Kalau HP dual? Kartunya kan 2. Ya, kartunya 2 kan. Berarti kan dua-duanya ada. Nah, ini juga sama. Dualisme partikel gelombang. Jadi kalau dia partikel, kesehariannya dia menunjukkan sifat partikel. Tapi sekali-kali dia bisa menunjukkan sifat gelombang. Sekali-kali. Keadaannya istimewa. Anda juga sama loh. Sehari-hari namanya siapa? Hamudi. Sehari-hari itu Hamudi. Tapi seketika Hamudi itu jadi pemarah. Luar biasa. Dan seketika Hamudi itu menjadi orang yang sangat baik. Kelebihannya melebihi Hamudi biasa. Maka dibedakan, kalau di kuantum harus dibedakan antara objek dengan sifat. Maka ini menjadi menjadi sesuatu yang penting gitu, saudara. Dipahami. Tentang ini habis ininya. Tentang antara objek gelombang dengan objek dengan objek partikel. Jadi gelombang partikel. Nah, kalau di kuantum itu menyatu. Gitu. Objeknya partikel, tapi Anda harus membicarakannya dengan bahasa gelombang. Kalau di klasik partikel ya partikel, gelombang sama gelombang. Makanya mata kuliahnya kan beda. Ketika Anda bicara mekanika klasik, Anda nggak bicara gelombang. Dan ketika Anda bicara gelombang, Anda tidak bicara mekanika yang ada di mekanika. Karena itu objeknya beda. Jadi di klasik itu ada 2 objek yang dibicarakan, partikel dan
gelombang. Di kuantum disatukan. Kalau di klasik partikel hanya menunjukkan sifat partikel, gelombang hanya menunjukkan sifat gelombang. Kalau di kuantum, gelombang bisa menunjukkan sifat partikel, partikel bisa menunjukkan sifat gelombang. Jadi ini lebih realistis gitu, saudara. Lebih realistis. Oke. Nah, maka ini pertanyaannya nih ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pahami. Apa yang dimaksud dengan keadaan sistem fisis mekanika kuantum? Sistem fisis mekanika kuantum. Berarti ada sistem fisis yang bukan mekanika kuantum. Gitu ya. Di sini ada sistem. Berarti kalau sistem kan cirinya lebih banyak anggota dia kan. Makanya tadi disebut minimal ada aku dan antum gitu. Aku dan kamu. Itu sistem loh. Nah ketika orang berdua tersebut ada orang lain yang ketiga, keempat pasti rame. Interaksinya tambah rame kan. Tambah kacau malahan tuh ya. Iya. Karena itu sudah menyangkut banyak anggotanya sudah banyak. Interaksinya makin rumit. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nah biasa kan Anda mengajukan pertanyaan itu. Keadaan dari suatu sistem mekanika kuantum itu digambarkan oleh sebuah fungsi keadaan yang bergantung kepada koordinat partikel dan waktu. Si fungsi keadaan tersebut dinamakan fungsi gelombang titik. Sudah. Nah gitu katanya postulatnya. Gitu. Jadi kalau mau membahas gerak parabola, Anda cari dulu fungsi keadaannya. Kalau Anda punya bandul sederhana, Anda cari fungsi keadaan. Gitu? Oke, kalau postulatnya begitu, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Saya mau membahas tentang bandul sederhana, maka sebelum menceritakan berapa kali dia bolak-balik, berapa amplitudenya, itu pertanyaannya nanti sebelum Anda tahu fungsi keadaannya. Setelah tahu fungsi keadaannya, baru Anda boleh menjawab itu. Jadi kalau kata orang Sunda, tekaci, itu langsung Anda menjawab amplitudonya, tidak boleh menjawab frekuensinya berapa sebelum tahu bagaimana fungsi keadaannya, state function-nya, atau wave function-nya. Timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Namanya siapa? Erika. Erika itu kan bisa sedih, bisa bahagia, bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa tertidur, bisa apa-apa kan? Bisa sedang kuliah, itu namanya keadaan. Maka ketika ditelepon, Erika kamu sedang apa? Jangan begitu kalau kuantum. Maka Anda harus tahu fungsi gelombangnya. Maka ketika Anda sudah tahu gelombangnya, jam segini pasti Erika sedang kuliah. Baru konfirmasi, Erika sedang di mana? Sedang kuliah. Yes. Kebayang nggak? Jadi Anda menyangka dulu berdasarkan data, baru Anda verifikasi. Dan kalau sangka Anda betul, Anda akan sering tersenyum karena sangkaannya sesuai dengan kenyataan. Jadi sekarang kalau ada sistem Anda harus menentukan fungsi keadaan, maka pertanyaannya apa? Postulat. Ya postulatnya itu. Postulatnya katanya kalau mau mengetahui tentang dia, maka Anda harus tahu fungsi keadaan dia. Maka timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa? Fungsi keadaannya apa? Fungsi keadaannya apa? Oke. Anda tahu fungsi keadaannya apa? Syaratnya apa? Fungsi keadaannya harus sudah jelas. Baru tahu kan? Justru ini kan diminta. Sebelum Anda tahu tentang dia, Anda harus tahu dulu fungsi keadaannya. Maka timbul pertanyaan. Apa? Apa nih kira-kira? Yang umum apa nih misalkan? Oke, kamu disuruh cari ember. Coba carilah ember. Itu kan pertanyaannya di mana letaknya? Atau lebih sederhana lagi kalau yang secara teknis apa? Anda diminta harus ada itu, maka kan timbul pertanyaan. Ingin tahu A, tapi sebelum tahu itu Anda harus tahu dulu fungsi keadaannya. Ingin tahu tentang keadaan si A, tapi Anda harus tahu dulu fungsi keadaan dia.
Maka timbul pertanyaan, apa yang bisa kita ajukan pertanyaan? Kalau tadi kan harus mencari embernya ya. Nah, artinya harus mencari ember itu apa? Bicara tentang apa? Harus mencari embernya. Apa? Caranya. Kalau saya harus mencari fungsi keadaan, berarti kan timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kumaha carana? Kan itu umum, kan sederhana. Kalau tadi mah tahu kenapa cari embernya, karena kan embernya sudah tahu. Gimana caranya? Kalau saya ingin tahu tentang fungsi keadaan salah satu sistem, maka carilah fungsi keadaan itu. Timbul pertanyaan, kemana yang anak-anak? Gimana cara nyarinya? Ini maksudnya ini belajar fisika di warung loh ini. Di kafe ini. Ngobrol kan. Gimana lu nyarinya? Gimana lu nyari? Kebayang? Sekali lagi ya, namanya tadi siapa? Misal. Anda jangan dulu tanya, misal kamu tuh sedang apa? Itu kan hanya keadaan. Nah, kalau pertanyaannya begitu, nanti dia menjawab, itu namanya klasi. Tapi kalau kuantum, Anda sudah tahu kebiasaan misal. Senin dia gini, Selasa gini, Rabu gini. Itu namanya fungsi keadaan. Nanti pas ada orang nanya, kamu tahu si misal nggak? Oh, misal biasanya jam segini kuliah. SP. Padahal kan yang ngomongnya belum tahu. Tapi dia tahu itu, dari fungsi keadaan itu dia tahu. Maka ketika dikonfirmasi, didatangi betul, maka apa yang dipostulatkan oleh yang lain tersebut itu sesuai dengan keadaan. Kebayang? Karakteristiknya, Pak. Apanya itu? Buat cari yang tadi maksud Bapak, karakteristik dari yang mau kita carinya. Ya. Bahasanya karakteristiknya. Keadaan itu karakteristik keadaan. Coba maksud saya, unik enggak? Saya sebetulnya sudah bisa memperkirakan keadaan dia dari bangun sampai tidur. Dari Senin sampai Selasa. Jadi makanya kalau Anda ingin tahu tentang sesuatu, kata kuantum, ketahui dulu segalanya tentang dia. Baru Anda tahu tentang keadaan dia kapanpun. Kan itu aneh gitu, saudara ya. Kok saya cuma tahu satu tapi saya harus tahu semuanya, gimana kan gitu. Nah itu sumbernya fungsi keadaan. Nah tadi timbul pertanyaan, fungsi keadaannya diperoleh dari mana? Gimana cara mendapatkannya? Gitu. Kan itu mah lumrah ya. Gitu. Coba deh kamu cariin itu apa namanya motor. Pasti kan nanya. Gimana caranya Pak nyari? Kepada siapa saya harus hubungi? Atau misalkan coba tolong ambilkan osiloskop di lab. Pasti kan nanya balik kan? Siapa Pak yang harus hubungi di sana? Di ruangan mana Pak? Itu namanya kan bagaimana saya mencarinya. Itu kan lumrah kan, biasa kan? Lumrah kan? Oke. Nah, terus gimana ini? Kan mentok dong, artinya kalau itu nggak bisa dijawab, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Maka lahirlah postulat, untuk menjawab ini lahirlah postulat 5. Ini aneh susunannya saudara gitu. Postulat 1 diminta, tapi langsung ke postulat 5. Apa itu postulat 5? Postulat 5 bicaranya, oke. Mana kacamatanya lagi? Boleh. Jadi postulat 5-nya saya langsung ke postulat 5. Nah, gimana caranya katanya mencarinya? Dijawab oleh postulat 5 gitu. Kata orang Sunda mah gini nih caranya. Gini. Apa itu gininya? Nah, gunakanlah fungsi keadaan dari suatu sistem itu yang berubah terhadap waktu itu memenuhi persamaan Schrödinger gitu. Tuh lihat baik-baik ya. Tuh makanya di sini mekanika klasik jadi ketemu alumni di sini. Reuni lagi, Matpis 1 reuni, Pisdas reuni.
Matis 2 reuni. Banyak nggak pas reuni nggak kenal semua? Nanti kan waktu kuliah tersenyum sendirian. Ini kok pada asing semua. Oke. Nah di sini lihat baik-baik ya. Di sini ada apa? Di sini ada operator. Ini ada hak topi, saudara ya. Hak topi. Di sini ada hak topi. Gitu ya. Nih, ini jangan sembarangan ya. Jangan pakai ini ya, jangan pakai gini. Nggak boleh gitu. Ini ada maksudnya nih. Kalau di matematika 1 itu kan vektor satuan. Nah, kalau sekarang Anda diperbaiki, diperluas konsepnya bahwa yang beginian bukan hanya otonomi milik vektor satuan, tapi juga oleh operator. Jadi vektor satuan nggak boleh marah. Waktu kuliah kuantum. Oh, jadi sekarang dipakai bersama. Oke, nah ini namanya operator Hamiltonian, saudara ya. Ini operator Hamiltonian. Oke, yang kedua ini yang psi gitu ya. Bukan sayang ya, psi ya, psi. Ah, gitu psi. Psi. Ah, PSI. 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 Nah, ini ya, ini yang mau dicari nih bergantung kepada posisi dan waktu. Berarti 2 variabel tuh. Berarti kan PDP. Aduh, PDP lagi. Jadi kan ruas ya, saudara ya. Makin tinggi mata kuliah kita ruas karena kaget. Makanya sedang kuliah di mata kuliah sebelumnya, tolong dipahami dengan baik. Paling tidak banyaklah bertanya supaya tersenyum di kelas. Oke, nah di sini ada apa namanya? Ada imajiner, kemudian ada konstanta namanya H. Di sini operator waktu. Lihat baik-baiknya di sini ada 3 unsur ya. Ada operator, ada fungsi keadaan yang mau dicari. Fungsi keadaan yang mau dicari. Ininya enggak. Oke. Oke, ini fungsi keadaan yang mau dicari. Ya. Ya kan ini ada ininya kan cuma 2 kan ya? Ada H, ada psi. Yang mau dicarinya apa? Psi. Selain psi ada H, ada operator Hamiltonian. Ini persamaannya ada berapa? Ada berapa buah persamaannya? 1 kan? Di situnya ada berapa? Ada 2. Bisa dicari nggak? Ada 1 pertanyaan, ada 2 hal yang tidak. Satu ada operator, satu ada psi. Psi-nya mau dicari, berarti apa? H-nya harus diketahui. Ya. Timbul lagi pertanyaan. Nih. Saya orang Sunda, saya orang Garut. Suka ngomongnya kata orang Garut mah, kumana yang anak ini? Gimana nyarinya? Bayang. Kok ini dari fungsi keadaan masuk ke situ. Di sini mundur lagi. Lihat ya kuantum. Ngajarkan kalau ada persoalan Anda mundur baik-baik. Setelah itu nanti Anda berbalik pas ketemu di hadapan. Jadi untuk lulus itu saudara, Anda harus mengerjakan PR, harus ikut kuliah, harus itu. Banyak mundur kan gitu. Bahkan ingin lulus, ingin dikasih ijazah, tapi mundur Anda itu. Ini penting gitu, ini tentang filsafat itu pendidikan, pembelajaran. Apa yang di materi yang diajar itu ngajarkan pada kita. Jangan langsung ke situ, capek. Oke. Cari psi harus menyelesaikan TDSE, persamaan Schrödinger bergantung waktu. Untuk menyelesaikannya saya harus tahu operator Hamiltonian. Maka timbul pertanyaan, gimana cara mencari operator Hamiltonian? Nah,
Lagi-lagi ini, kumaha atuh? Dijawab lagi sama postulat. Itu postulat berapa? Di sini baru postulat 2. Ya. Apa kata postulat 2? Nah, ini yang penting nih. Terjadi perombakan besar total di dalam mekanika kuantum. Jadi seluruh bangunan dulu yang ada di klasik sudah ditata ulang. Karena tadi gara-gara tadi partikel boleh menunjukkan sifat gelombang. Manusia bisa menunjukkan sifat malaikat. Tapi manusia juga bisa menunjukkan sifat binatang. Maka sifat dengan objek beda. Maka kalau Anda ingin mempercantik diri, percantiklah sifat. Ya. Karena itu yang dirindukan orang. Kenapa Anda kangen sama ibu Anda? Sebetulnya sederhana. Karena keindahan sifatnya. Dan kenapa Anda benci sama orang? Sebetulnya sederhana. Karena Anda nggak suka dengan sifatnya. Bukan dengan objeknya kan. Tapi karena sifat itu nyatu dengan objek, Anda menyatukan dengan objeknya. Pas ketemu objeknya jadi nggak suka. Ya. Coba, maksud saya, betapa sebetulnya fisika itu kan indah. Realistis gitu loh. Tentang kita. Aku dan antum. Ya, gimana nih katanya nih? Untuk menyelesaikannya? Saya perlu operator nih, ada partikel ada gerak parabola. Gimana operator Hamiltonian? Ada bandul sederhana. Gimana operator Hamiltonian? Ada pegas. Gimana operator Hamiltonian? Kata dia gini petunjuknya, postulatnya. Untuk setiap besaran fisis, observable. Observable itu sesuatu yang bisa diobservasi. Nama lain dari besaran fisis. Untuk setiap besaran fisis dalam mekanika klasik, ya. To every observable in classical mechanics, ini sedang dibahas mekanika apa? Yang sedang dibahasnya? Kuantum. Tapi di sini tadi bicaranya apa? Klasik. Jadi kalau gitu dia ke bawah-bawah dong. Yang mekanika kemarin, yang sama ibu bapak yang menakul sebelumnya, di sini ditulis secara eksplisit di dalam postulat. Untuk setiap observable itu apa? Besaran fisis. Ketika bandul sederhana, amplitudenya berapa itu namanya observable, bisa diobservasi. Berapa frekuensinya bolak-balik, bisa diobservasi. Ada rangkaian listrik, berapa arusnya, bisa diobservasi, itu namanya observable. Untuk setiap observable dalam mekanika klasik harus dinyatakan dalam bentuk operator, gitu. Kalau di dalam kuantum, berapa momentumnya? Nggak bisa dijawab, ubah dulu menjadi operator. Gimana posisinya? Ubah dulu, posisi itu observable. Bagaimana operatornya? Berapa energinya, maka energi itu besaran fisis, Anda ubah jadi operator. Setiap besaran fisis harus diubah menjadi operator. Timbul pertanyaan lagi, apa? Merubah suatu besaran fisis menjadi operator, gimana? Gimana caranya? Ya. Aduh, kok liur Pak kuliah teh. Ya itu kan inti esensi belajar itu kan supaya liur. Agar kita mulai memikirkan, ada input. Jadi kalau kita merasa pusing, itu adalah input yang baik untuk memulai berpikir. Cuman sayangnya sekali-kali kita suka lari. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini sudah nih yang umum ya. Nah, nanti ini untuk mengkajinya, nanti ada kajian khusus, tapi untuk pengantar itu langsung diberikan. Tapi nanti ada analogi yang bisa kita buktikan bahwa itu betul. Bahwa kalau dia momentum, P kan ya? Ini besaran fisis di momentum. Nah, maka operatornya ingat pakai topi. Gitu. Gimana bentuknya? Nah, kalau dia satu dimensi,
maka menjadi IH, ya. Ini min IH do X. Harus gitu. Nah, itu bedanya klasik dengan kuantum, salah satunya yang mendasar. Ini struktur matematikanya. Kalau dia posisi, ini posisi, maka itu kalau posisi mah hanya kalikan saja dengan dia, tetap gitu, kalikan dengan dia. Kalau ini mah turunan. Kenapa begitu? Ada ceritanya, panjang sekali gitu. Kita tidak akan cerita itu, nanti bisa mual. Tapi nanti kita bisa mengambil analogi dari gelombang. Gitu. Nah, maka sekarang si momentum dan posisi jadi begini. Operatornya begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada operator momentum, ada operator posisi. Ada besaran physis momentum, ada besaran physis posisi. Nah, timbul pertanyaannya gitu, Pak, kenapa kalau di kuantum bukan kecepatan tapi momentum? Ya. Nah, maka untuk tahu, lalu bagaimana untuk tahu menjelaskan ini, untuk tahu bahwa operatornya seperti apa? Gitu. Maka untuk tahu ini kita disinilah masuknya, kita harus masuk ke mekanika klasik gitu. Untuk mengetahui operator Hamiltonian, maka Anda harus tahu fungsi Hamiltonian. Simbolnya begini nih, H gitu. Fungsi ya, ingat fungsi nih. Karena ini mekanik klasik. Kalau di kuantum operator si besaran fisis itu, kalau di klasik itu fungsional sebetulnya betulnya. Itu kalau untuk yang konservatif, maka dia merupakan energi total, energi kinetik ditambah energi potensial. Ini untuk yang konservatif. Untuk yang tidak, itu tidak begini. Ya. Maka, itu bergantung kepada posisi dan momentum. Gitu bedanya. Makanya kalau mau mempelajari mekanika kuantum, kita harus paham dulu tentang mekanika Hamiltonian. Kenapa? Karena sebetulnya hanya merubah fungsi jadi operator. Nah, jadi kalau begitu, udah dapat kan ya? Dari postulat 2, kita dapatkan H. Gitu ya? Lalu setelah itu, ke postulat 5, kita selesaikan persamaan Schrödinger. Ya, dapat psi kan ya? IH do T dari psi. Gitu kan ya? Dari sini kan dapat psi. Ya, dapat psi ini. Tuh, kan baru dapat psi. Yang kita butuhkan apa sebetulnya tadi? Psi itu fungsi keadaan. Ini cerita mencarinya. Nah, setelah tahu fungsi keadaannya kan timbul pertanyaan. Apa? Saya ingin tahu dia itu sedang menangis, apa sedang kuliah, apa sedang tidur, apa sedang apa. Itu ya? Penggunaannya, ingin tahu karakteristiknya, ingin tahu besaran fisis dari sistem yang sedang dibahas. Contohnya apa? Karena ini mekanika kan yang umum, di mana posisinya, berapa momentumnya, itu yang paling umum, yang umum ditanyakan, berapa energinya, gitu. Nah, untuk menjawab ini, maka lahirlah konsep. Dijawab oleh postulat 4, ya. Ini yang terakhir nih. Nanti postulat 3 mah kita harus menyelesaikan dulu kasus supaya kelihatan. Dijawab oleh postulat 4. Itu apa postulat 4? Kalau saya sudah tahu fungsi keadaan dia sekarang saya ingin menerka dia sedang apa, maka gunakan postulat 4.
Apa katanya postulat 4? Nah, postulat 4 bicara tentang harga rata-rata. Postulat 4 berarti postulat keempat. Mana ya? Oh, ininya belum di ini, sorry. Baik. Oke. Ini postulat 3. Ini postulat. Nah, ini Saudara. Kalau dia hitunglah harga ratanya nih, gitu. Jadi sedang tidur, sedang belajar, sedang tertawa, sedang tersenyum, sedang menangis, sedang makan, sedang jalan-jalan, itu namanya keadaan. Dan semuanya diambil dari saya. Semua keadaan itu diambil dari saya. Jadi setiap orang menurut kuantum, setiap Anda itu kapan nangis, itu tanda kutip sudah ketahuan kapan nangis. Hari itu berapa kali nangis, sudah ada. Kalau dalam perspektif kuantum. Kalau Anda tahu fungsi keadaannya. Jadi kayaknya rasional juga gitu. Tuhan itu kayak kasih buku kehidupan kita gitu, bahwa hari Selasa pagi-pagi nangis, nanti sore tertawa. Sudah ada catatannya. Sudah ada keadaannya. Nah, secara garis besar apa nih? Secara prinsip, jadi rumusnya tanda kutip nih, rumusnya cuma satu Saudara. Setelah Anda tahu, saya ingin tahu keadaan dia, misalkan keadaannya itu ada pakai A. Sedang nangis, sedang kuliah, sedang tidur, sedang jalan-jalan, sedang makan, sedang mandi, dan sebagainya, itu namanya keadaan A. Simbolkan dengan A. Kalau gerak parabola, posisinya, kecepatannya, momentumnya, energi kinetiknya, energi potensialnya gitu. Oke. Nah, maka itu digambarkan dengan keadaan. Gimana cara mencari bahwa dia momentumnya segitu? Nah, Anda ubah jadi operator. Gimana jadi ngubah operatornya? Tadi pakai postulat 2. Sudah ada itu kitabnya, kumpulannya. Nah, setelah itu baru Anda hitung harga ratanya. Nah, gitu. Pakai gini nih simbolnya. Ingat, hati-hati jangan pakai begini. Nah, ini mulai tata krama menggunakan simbol, jangan semaunya. Nanti nggak nyambung sama orang. Artinya apa? Di sini kita belajar kehati-hatian. Sedang belajar makhrajul huruf. Salah nulis jadi salah makna nanti. Oke? Jangan juga gini. Jangan juga begini. Nanti ini ada maksudnya ini semua. Mulai dirapihkan, Saudara. Nah, begini nih kan Saudara ya. Ini namanya harga rata. Jadi kalau ada harga rata, berarti kan apa kalau Anda bilang ada harga rata? IPK-nya 3,1. Berapa nilai itu? 3,1 berapa nilai? 3,1, 3 lah gitu. 3,1 nilainya ada berapa tuh? Yang itu nilainya 3, yang itu nilainya 4, yang ini 2,5, yang itu 7. Ada berapa nilai itu? Lebih dari 1. Kalau mendengar rata-rata berarti lebih dari 1. Berapa harga rata momentumnya? Berarti momentumnya lebih dari 1. Nah, timbul nanti pertanyaan, dari mana tahu Pak saya bahwa momentumnya dia banyak? Gitu. Nah, maka nanti semua formulanya pakai begini sama. Di kuantum cuma ada satu itu. Itu Anda integralkan kalau untuk satu dimensi, lalu si fungsi keadaan itu yang tadi dicari di postulat 1, Anda gitu pakai bintang. Jangan pakai gini. Yang tadi dipakai nih. Setelah itu baru si A-nya jadikan operator nih. Di sini mah besaran fisis, di sini mah operator. Di sini klasik, di situ kuantum. Terakhir baru di sini nih psi. Nah, di sini dx kalau satu dimensi. Selesaikanlah ini, dan ini integral. Sebetulnya makanya dari sisi matematis bekalnya sebetulnya sederhana gitu. Yaitu PDP dan integral, nggak ada yang lain. Nanti kesananya vektor dan matrik kalau diselesaikan. Begitu Saudara. Jadi ini tentang cara berpikir.
Dan saya jatuh cinta dengan kuantum karena dia mengajarkan cara berpikir. Maka salah satunya adalah ingat, hati-hati, Anda jangan kejebak dengan objek. Karena sebetulnya yang menyebabkan Anda kecewa bukan objeknya, tapi sifat. Maka yang Anda amati adalah sifat, bukan objek. Artinya apa untuk saya? Kalau saya ingin begitu berarti saya harus mempercantik diri dengan sifat. Supaya waktu ditetap orang, saya mengesankan. Kebayang nggak filosofisnya? Ini sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum sosial, sesuai dengan apapun. Maka ketika sifat kita baik, kita bisa berada di manapun, bisa diterima di manapun. Karena sifat kita bisa diakomodir oleh banyak orang. Itu barangkali. Ada pertanyaan? Tidak. Semoga hari ini bisa ada pemikiran. Semoga bisa ngubah kita itu tentang cara belajar. Bahwa fisika bukan hanya mengajarkan matematika, fisika bukan hanya fenomena. Yang terpenting adalah fisika mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dengan cara mempelajari bagaimana partikel berperilaku. Bagaimana kita berperilaku, belajarlah dari partikel berperilaku. Dia begitu tunduk. Gitu. Jadi kalau ini benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat, dia nggak punya pilihan apapun kecuali dia mengikuti alam. Sehingga sampai pada waktunya. Dan itu lintasannya parabola. Kenapa parabola? Dijawab oleh mekanika klasik, itu karena lintasan yang energinya paling minimum. Jadi partikel saja tak membedakan energinya itu paling hemat. Jadi nanti pas kita boros kita malu gitu sama gerak parabola. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti pada mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Mangga. Untuk terakhir, mohon maaf tadi sudah disampaikan seperti yang sudah terekam dalam video. Video ini hanya dimasukkan untuk kepentingan penilaian Serdos, tidak untuk yang lain. Saya biasa mengajar dengan pendekatan humanis, itu barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong tidak diterjemahkan berjauhan, tapi itu maksudnya untuk proses pembelajaran, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.